Hargamu bukan emas, hargamu bukan perak, hargamu adalah darah Yesus Kristus. Karena engkau dan saya Bapak Mama, Tuhanmu disiksa. Karena kita, dia dicambuk, dia ditampar, dia diludahi. Tubuhnya penuh dengan lumuran darah, ada carikan-carikan daging mentah. Dia benar-benar hancur. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, dia ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah lihat dia bikin mujizat. Bahkan Bapa pun tinggalkan dia. Makanya dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Bapa tinggalkan dia? Ketika saya menyampaikan itu ke guru agama saya dulu, karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib, juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabaktani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Jadi saya waktu itu, sejak itu saya nggak berani nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya temukan sebuah video di beranda TikTok saya, adalah sebuah acara KKR yang dipimpin oleh Pendeta Mel Atok. Dan saya penasaran dengan judul yang ada di caption video tersebut, yaitu KKR untuk mencegah orang desa di NTT menjadi mu'alaf. Nickname akun yang mengupload video tersebut adalah nickname @pendeta_mel_atok, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah itu benar-benar akun dari Pendeta Mel Atok ataukah bukan. Tetapi yang jelas sangat seru sekali KKR yang diadakan oleh Pendeta Mel Atok di NTT tersebut ya, gegap gempita dan sangat meriah. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Apapun Anda yang berkata, aku mau kembali kepada Tuhan, aku mau bangkit dari keterpurukanku, aku mau tinggalkan masa lalu, aku mau gunakan kesempatan ini baik-baik. Engkau berharga di matanya. Hargamu bukan emas, hargamu bukan perak, hargamu adalah darah Yesus Kristus. Karena engkau dan saya Bapak Mama, Tuhanmu disiksa. Karena kita, dia dicambuk, dia ditampar, dia diludahi. Tubuhnya penuh dengan lumuran darah, ada carikan-carikan daging mentah. Dia benar-benar hancur. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, dia ditinggalkan oleh orang-orang yang pernah lihat dia bikin mujizat. Bahkan Bapa pun tinggalkan dia. Makanya dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Bapa tinggalkan dia? Kali ini saya akan bicara tentang kata-kata Yesus di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabaktani. Kalimat ini telah membuat beberapa orang Kristen telah murtad, meninggalkan kekristenan. Seperti misalnya artis Tere, ya, saya beri contoh apa kata-katanya, silakan disimak. Saya melihat teman saya tadinya domba yang hilang gitu. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP, saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapanya. Dan iya, dan di yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 plus 31. Itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang Esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu, guru agama saya dulu, karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib, juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabaktani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Jadi saya waktu itu, sejak itu saya nggak berani nanya lagi, karena saya pikir sudah waktunya kalau udah urusan bicara tentang ketuhanan Yesus, ya udah, bukan yang harus dipertanyakan. Qadarullah, teman saya ketika kita sedang berdiskusi tentang eksistensi kehidupan dan siapa pemilik alam semesta ini, dia mengatakan, jangan khawatir, Yesus juga kita akui loh. Saya pikir bukannya kamu mengakuinya. Dulu saya belum menyebut dengan Nabi, malah Muhammad gitu saya bilang. Iya, tapi
Nabi Muhammad itu nabi terakhir kami, dan Yesus juga nabi. Maksudnya, iya, Yesus kita akui sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Kalau nggak percaya, lihat aja Al-Quran. Padahal dari situ saya memulai riset saya, Ustadz, tentang siapa sebenarnya Yesus yang ada di Al-Quran, dan itu yang mengantarkan saya, alhamdulillah, ke jalan tauhid ini. Subhanallah, luar biasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Teman-teman, KKR yang dilakukan oleh pendeta Mel Atok kepada para jemaatnya di NTT ya, untuk mencegah agar masyarakat NTT tidak mu'alaf, seperti itu sesuai dengan captionnya. Dan lalu ketika pendeta Mel Atok sampai kepada sebuah pidato ataupun penggugah semangat bagi para jemaatnya, mengatakan bahwa Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, dari kalimat itulah, menurut Dr. Pascalis Edwin, mungkin ini adalah seorang pendeta, kalimat tersebut membuat banyak di antara orang Kristen tersebut lalu akhirnya masuk Islam. Dan dicontohkan salah satunya adalah mu'alaf tere. Alhamdulillah, jalan hidayah memang tidak terduga-duga dari mana datangnya ya, termasuk teriakan Yesus ketika diduga akan disalib berupa Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku, tertulis di dalam Matius 24 nomor 46. Hal itulah yang membuat Tere akhirnya menuju kepada agama tauhid, yaitu dengan memeluk agama Islam. Nah teman-teman, ternyata Yesus pun berseru memanggil Tuhannya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, tertulis di dalam Matius 24 nomor 46. Nah, ketika Yesus diduga dipaku dan digantungkan di kayu salib sebelum ia mati, dia berseru memanggil Tuhannya, yaitu Allah, Eli Eli lama sabachthani. Nah, teriakan Yesus seperti itu justru memberikan pengertian jika Yesus itu Tuhan, Tuhan yang mana lagi yang dipanggil oleh Yesus? Jika Yesus dipersiapkan oleh Tuhan untuk mati di kayu salib dalam rangka untuk menebus dosa manusia, tentu tidak perlu Yesus harus berteriak-teriak minta tolong kepada Allah. Seharusnya dia ikhlas ketika akan disalib. Jika di dalam diri Yesus ada ketuhanan, mengapa Yesus masih memanggil-manggil Tuhan yang lain? Ini membuktikan Yesus dan Tuhan tidaklah menyatu. Jadi setiap yang berseru memanggil-manggil Tuhan, pasti dia bukan Tuhan. Yesus berseru memanggil-manggil Tuhannya, berarti jelas Yesus bukan Tuhan. Hal tersebutlah yang membuat umat Kristen yang kritis dan logis banyak yang bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.